Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qaili fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir ya Allah li ziyarata ilal Makkah wal Madinah, Arafah wa minna wa maqam rasul wa ruju'ana ila baldatana birahmatika ya arhamar rahimin. Salatullah wa salamuhu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa idbaihi di qalbin salim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Gus Ozi beserta keluarga besar dari Tombo Atitur, yang mudah-mudahan diberikan selalu ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Tombo Ati ini semakin baik, semakin manfaat untuk orang-orang sekitarnya, dan yang ada di Tombo Atitur Bapak Haji Imam Syafi'i dan keluarga mudah-mudahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan bisa membawa kita, mengiringi kita, mendampingi kita ke tanah suci dengan bisa menyempurnakan ibadah kita umroh atau haji. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu ini yang calon-calon Duyufur Rahman, insya Allah juga ada yang sudah melaksanakan haji umroh, insya Allah juga ada. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, calon-calon tamu-tamunya Allah, calon tamu-tamunya Rasulullah, yang insya Allah dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di rumah Allah, di tempat yang mulia ini, niat untuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, niat untuk berzikir kepada Allah, niat untuk mencari ilmu. Ilmunya hari ini adalah ngaji haji, baik yang sudah pulang haji umroh atau yang mau berangkat haji dan umroh. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang tentunya temanya sudah diberikan kepada saya, bagaimana supaya sepulang haji umroh itu lebih baik ibadahnya. Dan yang belum berangkat haji atau umroh ini diberikan takdir cepat oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang cepat dan tepat, kemudian diberikan sehat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas ilmu, marilah kita membaca suratul Fatihah. Dan kita awali dengan juga sholawat talbiyah. Al-Fatihah ini kita tujukan kepada orang tua atau mertua, suami atau istri, atau guru-guru kita doakan hari ini. Kalau beliau sudah meninggal dunia, monggo disebut dalam hati, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah nyenyakkan tidurnya, hanya dibangkitkan di yaumil qiyamah, bisa berjumpa bertemu lagi dengan kita keluarganya di surga adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi beliau-beliau, suami atau istri, orang tua, mertua, guru-guru kita yang ada di rumah, kita doakan mudah-mudahan sehat. Kalau ada sakit, diangkat sakitnya oleh Allah, diberikan selalu bahagia di masa tuanya, terkabulkan doa-doa baiknya, dan dijadikan hamba-hamba yang dicintai Allah yang akhirnya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ngajinya ngaji haji Bapak Ibu, marilah kita awali dengan sholawat talbiyah bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sareng ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Ya Rabbi zamzam wa ma'al maqam warrukni wal baitil haram. Salli ala khairil anam wal ali was sambil kiram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kun aunana lil haji bil baitil haram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka
syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tema yang diberikan saya adalah menjaga semangat ibadah di tengah kesibukan sehari-hari dan bagaimana mengatasi penurunan semangat ibadah setelah kembali ke rutinitas kerja dan rumah tangga. Yang saya bahas dulu adalah panjenengan yang mau berangkat, calon tamu-tamunya Allah, calon tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya haji, umroh itu bukan miliknya orang kaya. Bukan miliknya orang yang banyak uangnya, Bapak Ibu. Bukan miliknya orang yang ilmu agamanya tinggi, ilmu agamanya dalam, tidak. Tetapi yang namanya haji dan yang namanya umroh itu undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Undangan dari Allah. Allah akan mengundang siapa yang pantas. Bukan siapa yang kaya, bukan siapa yang pinter, bukan siapa yang memiliki pangkat jabatan, tapi Allah mengundang yang pantas. Oleh karena itu, marilah kita memantaskan diri kita. Ini yang mau berangkat atau yang belum mungkin nyelengi, yang belum niat, atau yang sudah panjenengan sudah menunggu hari atau bulan keberangkatan. Marilah memantaskan diri kita agar kita dipilih oleh Gusti Allah. Bagaimana cara memantaskan diri kita supaya diundang ke Makkah, ke Madinah? Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, yang pertama adalah niat, memiliki niat. Karena niat itu adalah ruhnya ibadah. Panjenengan belum memiliki uang, panjenengan belum memiliki harta, tapi gak ada niat. Ya Allah, kula niatan Baitullah, kula niat haji ya Allah, kula niat umroh ya Allah. Bu, niat kita, niat untuk ke Makkah, ke Madinah, haji dan umroh sudah dihitung nilai satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat dulu. Yang kedua adalah kita memiliki keinginan supaya cepat kita berangkat. Bu, Bapak, kira-kira panjenengan yang belum atau yang mau lagi, ini ingin cepat atau ingin lama-lama menunggu? Ingin cepat. Kalau ingin cepat, sudah nyelengi belum? Sudah, alhamdulillah. Nyelengi, dongo aten Gusti Allah. Yang apa tungone Bapak Ibu? Tadi saya baca udah, Allahumma yassir ya Allah li ziyarata ilal Makkah wal Madinah Arafah wa minna wa maqam rasul wa ruju'ana ila baldatana birahmatika ya arhamar rahimin. Lek mboten saged bahasa Arabe ya Allah, jenengan gampelaken ya Allah, jenengan gampangaken ya Allah, kula panjenengan kita semua ini orang-orang yang kita ingin supaya semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudahkanlah rizki saya, sehatkan badan saya, dekatkan saya dengan orang-orang yang baik. Mantun niat, nyelengi, kemudian doa supaya dimudahkan oleh Allah. Kemudian apalagi kita senang kepada orang yang mau berangkat haji sama umroh. Senang ziarah haji, senang ziarah umroh. Nah didongone jamaah, saudara, keluarga yang baru pulang dari haji umroh, kersane kula panjenengan ndang ketularan haji umroh. Apalagi tawakal.
Tawakal udah menyerahkan diri kepada Allah, nggih. Udah niat, sudah berdoa, sudah punya semangat yang tinggi untuk cepat berangkat. Kita banyak ziarah ke saudara keluarga yang baru pulang dari tanah suci, tawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah usaha, kita sudah punya doa, dan apapun keputusan Allah itu yang terbaik menurut Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memantaskan diri kita untuk diundang oleh Allah. Selain yang pertama, kedua tadi, kemudian apalagi kita banyak-banyak beramal soleh. Banyak-banyak beramal soleh walaupun sedikit. Contohnya amal soleh niku napa? Kalau ada saudara tetangga dekat kita niki badhe haji, badhe umroh, ojo sampai kula panjenengan pesen, aku kok gawakno oleh-oleh lho ya. Ngoten, aku kok tukokno iki lho ya. Gitu jangan. Tapi kita sedekah kepada mereka Bapak Ibu. Kita belikan kerudung lah, atau kita belikan kaos kaki, ancene isone nukokno kaos kaki. Atau kita berikan uang saku walaupun 100.000, walaupun 50.000. Bu, kula titip mangke jenengan damel sedekah ten nggone tanah suci. Insyaallah niku kita beramal soleh. Sedang sedekah yang kita lakukan Bapak Ibu, terutama kepada jamaah, saudara, keluarga, tetangga yang mau berhaji, berumroh, itu menjadikan doa-doa baik kita cepat diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang saya panjenengan ini yang kita sudah berangkat haji, sudah berangkat umroh, sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasul supaya dalam beribadah ini kita tambah semangat, tidak tambah turun. Bagaimana caranya? Saya akan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu yazidu wa yankus, kata Kanjeng Nabi. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu, kata Rasulullah, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang naik. Iman itu kadang-kadang turun, kadang-kadang berkurang. Iman itu dalam melaksanakannya kadang kita malas, aras-arasen. Kadang sregepe luar biasa. Kita introspeksi diri. Hari ini, saat ini, atau mungkin minggu-minggu ini, iman kita bagaimana? Apakah iman kita naik, iman kita bertambah, atau iman kita turun atau berkurang? Yang tahu bukan orang lain Bapak Ibu. Yang tahu adalah Allah dan diri kita sendiri. Karena iman itu kadang naik, kadang turun, ya. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kita harus berupaya maksimal sak mampune kula panjenengan. Kersane imane kula panjenengan tidak turun, tidak berkurang, tapi kalau bisa imannya itu bertambah dan imannya bisa naik. Caranya bagaimana? Yang pertama tentunya adalah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang pertama adalah menjaga Allah. Dirasai Kanjeng Nabi di dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau mengatakan ifadillah yahfadka, ifadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya. Nomor setunggal ten pundi mawon kula panjenengan harus punya niat untuk selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Di saat sehat, di saat sakit, di saat kita di perjalanan,
di saat kita ada masalah, di saat kita bahagia, diperintahkan untuk menjaga Allah. Karena kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya nopo carane njogo Gusti Allah? Nomor setunggal, kita harus selalu ingat kewajiban sholat kita. Pangapunten, walaupun ada hamba Allah niki pun takdire loro. Pampersnya sudah menempel, ada selang yang lewat hidung, lewat mulut, ada infus. Niki lek wayahe sholat duhur ngikutu sholat. Enggak boleh orang sakit itu sholatnya digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Itu enggak boleh Pak. Yang boleh adalah apabila kita musafir. Itu pun 83 kilo minimal. Enggak bisa sholat dengan berdiri, maka kita sholat dengan duduk. Enggak bisa sholat dengan duduk, kita sholat dengan tidur. Enggak bisa dengan tidur, dengan kerdipan mata, dengan hati kita. Cara menjaga Allah itu dengan sholat. Karena apa? Itu yang paling pokok. Yang paling wajib adalah sholat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah kalau sholatnya ini dijaga, kita menjaga Allah dengan sholat, maka semua urusan kita beres. Urusan dunia, urusan alam, ini bisa dibereskan oleh Allah dengan sholat Bapak Ibu. Contoh, apabila Allah memberikan kekeringan, nggak ada hujan berbulan-bulan, mungkin nggak ada hujan lama sekali, semuanya kering. Pohonnya kering, tumbuhannya kering, binatang banyak yang kurus. Karena apa? Rumput-rumput yang dimakan tuh ikut kering semuanya. Maka cara kita, cara hamba Allah untuk menuntaskan masalah yang besar, masalah alam semesta dengan sholat istisqa. Apalagi perkara kecil kita, apalagi perkara rumah tangga kita, perkara rizki kita, perkara anak-anak kita, atau perkara doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Ini bisa beres, bisa tuntas dengan sholat dan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan memberikan dua aspek yang utama. Kalau kita menjaga Allah, dua kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, kemuliaannya adalah Allah akan menjaga ketika kita di dunia. Ketika kita hidup di dunia, Bapak Ibu, akan dijaga oleh Allah. Apanya yang dijaga? Satu, fisik kita. Kesehatan kita akan dijaga. Karena sholat itu sehat loh Bu. Sholat itu sehat. Saya baca di dalam kitab, kalau kita sujud saja, itu aliran darah sampai ke otak. Itu sujud, aliran darah sampai ke otak. Makanya kalau orang itu menjaga sholatnya, walaupun sakit, insya Allah tidak terlalu parah. Gitu. Insya Allah tidak terlalu parah, karena sampai otak itu kena aliran darah. Ketika kita takbir, ini membuka dada kita, akan memperlancar nafas kita, duduk di antara dua sujud. Kemudian ketika kita ruku, itu semuanya menjahatkan. Oleh karena itu yang dijaga oleh Allah ketika kita menjaga Allah adalah fisik kita dan kesehatan kita. Kemudian yang kedua yang dijaga oleh Allah adalah keturunan kita. Keturunan kita akan dijaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menjadi ayah yang ahli sholat, menjadi ibu yang menjaga Allah, dimanapun anak-anak kita berada, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Irsatul Ibad diterangkan Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik,
itu barokah kebaikannya akan diberikan juga kepada anak-anak keturunan kita. Alhamdulillah. Akan dijaga harta kita, akan dijaga anak kita, akan dijaga fisik kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Itu ketika kita hidup. Kemudian yang kedua adalah Allah akan menjaga akhirat kita. Allah akan menjaga akhirat kita. Apa hubungannya ibadah dengan akhirat? Apa yang dijaga oleh Allah untuk kita, masalah akhirat kita? Yang pertama, yang hubungannya dengan akhirat adalah agama kita, Bapak Ibu. Agama kita akan dijaga oleh Allah. Kita beragama Islam. Kita orang mukminin mukminah. Kita orang muslim, insya Allah Islam kita akan dijaga oleh Allah sampai keturunan kita. Walaupun digoyahkan dengan apapun, insya Allah anak keturunan kita juga akan dijaga oleh Allah. Tidak goyah dengan agama Islam yang sudah dianut mulai dari kecil, insya Allah. Kemudian yang kedua yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan kita dijaga oleh Allah, ketakwaan kita dijaga oleh Allah, termasuk ketika kita memiliki keinginan, cita-cita yang ada hubungannya dengan akhirat, haji, umroh, maka akan diperhatikan oleh Allah. Karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada saya. Satu, bis-sabri, sabar. Sabar dalam ibadah, sabar dalam ujian, sabar dalam kefakiran, sabar dalam sakit, sabar dulu. Kemudian yang kedua apa kata Allah? Bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada saya dengan sholat. Itu kata Allah Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau ada permasalahan, ada kesulitan, ada cita-cita, angan-angan yang belum dikabulkan oleh Allah, maka yang paling baik ketika kita berdialog dengan Allah, kita laksanakan sholat. Kalau sholat wajibnya sudah sempurna, sudah baik, kita tambah dengan sholat duha. Kita tambah dengan sholat ba'diyah qobliyah. Kita sholat dengan sholat malam. Kita menangis kepada Allah, minta kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau punya keinginan, kerentek napa mawon, pokoknya api. Kita punya permasalahan, jangan kita curhat kepada orang lain. Kita punya masalah, jangan kita ngomong kepada orang lain. Karena yang kita curhati itu, yang kita beritahu dengan masalah kita mungkin lebih parah. Mungkin lebih besar musibah masalahnya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah kita laksanakan sholat. Jadi yang pertama tips supaya haji kita mabrur, umroh kita mabrur, supaya sesudah pulang haji umroh kita itu tetap ibadah kita seperti ketika kita melaksanakan ibadah di Makkah Mukarramah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Dunia kita, akhirat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu istimror Bapak Ibu. Mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita laksanakan. Mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita laksanakan ketika kita berhaji, ketika kita berumroh. Itu istiqomah namanya, istimror. Contoh, ketika kita berhaji, kita sudah mulai niat atau kita sudah niat umroh. Sengaja saya niat umroh karena Allah atau niat berhaji karena Allah. Kita sudah memakai baju ihram, maka kita sudah harus mematuhi menjaga larangan-larangan Allah. Satu, tidak boleh membuka aurat bagi yang perempuan. Kan gitu nggih. Tidak boleh membuka aurat kecuali muka dan telapak tangan.
Maka pulang haji kita orang perempuan ya harus menutup aurat. Gitu. Jangan sampai kita pulang haji, kita pulang umroh, rambut kita kelihatan lagi. Kita pakai baju yang ketat lagi. Berarti itu enggak istiqomah. Ketika kita sudah berikhram, ketika kita sudah niat haji umroh, tidak boleh mencela, tidak boleh berkata-kata jorok, tidak boleh marah, tidak boleh membunuh binatang, termasuk tidak boleh pakai wangi-wangian ketika kita sedang niat haji dan umroh, ketika kita sedang berikhram. Dididik kita selama 42 hari atau 40 hari itu bagi yang berhaji, atau yang berumroh dididik selama 12 hari, 16 hari untuk bersedekah. Kita lanjutkan sedekah itu ketika kita sudah berada di tanah air. Insya Allah dengan sedekah rizki kita akan diluaskan oleh Allah SWT. Kita dididik untuk rendah hati, tidak sombong. Semua orang yang berikhram, walaupun itu orang yang punya jabatan, walaupun itu orang yang hebat atau orang yang tidak pinter atau orang yang miskin, semuanya ketika pakai baju ikhram sama, memakai baju yang sama, semua bersimpuh kepada Allah SWT. Berarti ketika kita pulang berhaji, ketika kita pulang berumrah, hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati. Karena kalau kita kaya, kekayaan itu titipan Allah. Kita punya pangkat jabatan, jabatan itu milik Allah yang dititipkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu istiqomah, kita terus melaksanakan amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan di Makkah Madinah, di Tanah Suci. Insya Allah kita menjadi orang yang imannya selalu bertambah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, janji Allah kepada orang yang istiqomah, terus melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan. Janji Allah itu berada di surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah. Kita kan sudah mengatakan Tuhanku Allah, betul Pak? Kita sudah bersaksi sesungguhnya apa? Yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Udah kita janji. Kita sudah menjadi orang Islam, kita berjanji bahwa Allah itu satu, Allah yang berhak kita sembah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumastaqamu", dia meneguhkan pendiriannya. Meneguhkan pendiriannya. Api eniku diulang-ulang malih. Istiqomah, mengulang-ulang kembali kebaikan yang sudah kita lakukan. Baik kebaikan itu yang kita lakukan di tanah air atau kebaikan itu yang kita laksanakan di tanah suci. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita sudah istiqomah mengaji, istiqomah baca Quran, istiqomah sedekah, istiqomah sholat. Ketika kita istiqomah walaupun dengan sendiri di rumah atau berjamaah seperti ini, Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Insya Allah. Karena kita istiqomah,
mengaji di ngaji haji Tombo Ati ini yang datang bukan hanya manusia, tetapi malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kita. Apa kata malaikat? Malaikatnya Allah, ibu, bapak, Allah takhafu, jangan panjenengan merasa takut. Orang yang istiqomah akan dijaga oleh Allah. Dia tidak akan ketakutan dalam hal apapun. Walaupun dia diuji sakit, tidak akan takut. Diuji ekonomi, enggak akan takut. Diuji rizkinya, enggak akan takut. Ketika kita nanti harus berangkat sendirian, enggak didampingi muhrim dari rumah, enggak didampingi anak, suami, keluarga, kita dihindarkan dari ketakutan oleh Allah. Panjenengan yang belum pernah naik pesawat terbang, panjenengan yang belum pernah ke Makkah Madinah, ketika kita naik pesawat terbang gak akan takut. Takutnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan melalui malaikatnya, Allah takhafu, jangan kamu merasa takut, wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Orang yang istiqomah, istimror niku susahe sedhiye niku diangkat kali Gusti Allah. Wa absyiru, Allah akan memberikan selalu bahagia kepada orang yang istiqomah. Ajak sembayangi, ajak sholawatane, ajak sodakoe, ajak maca Qur'ane, maka Allah akan menurunkan bahagia di dalam hatinya. Sedih, takut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah yang luar biasa, yang tidak ada batasnya adalah mil jannatil lati kuntum tu'adun, akan diberikan hadiah berupa surga. Surga itu ceritanya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan panjenengan kita semua sepulang haji umroh ini bertambah baik ibadahnya. Yang dulu-dulu kemarin-kemarin tuh jarang ke masjid atau jarang ke musola, karena kita kan sudah dididik tuh selama 12 hari, 16 hari kita selalu beribadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Walaupun jauh ya Allah nggih dilakoni mawon. Lah kadang lho masjidnya musola nek jero kampung lho. Niki mboten purun moro ibadah. Ketika kita haji, bayangkan Bu, ketika kita mau sholat duhur saja, ini jam 10 pagi, kalau di sini kita harus sudah berangkat, antri bis itu kita rebutan dengan semua jamaah dari berbagai negara. Subhanallah, mangke moleh antri bis, kali ngadeg niku dilakoni. Lah kok ndek kene moleh musolae masjidnya cedek mboten purun marani. Oleh karena itu marilah kita introspeksi diri. Orang yang cirinya hajinya mabrur atau umrohnya mabrur, makbul, itu semakin ibadahnya itu baik, semakin rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sudah berhaji, berumroh ini semakin baik sedekahnya walaupun sedikit. Semakin baik akhlaknya, semakin baik kepada tetangga kanan kiri dan saudara-saudara kita. Karena orang yang hajinya mabrur tidak lain balasannya adalah surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang sekarang mau berangkat, yang tinggal menunggu tahun berangkat kita kapan, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberikan rizki yang luas oleh Allah untuk bisa berhaji, berumrah di waktu yang tepat dan cepat menurut Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Ingsun amamuji marang Kanjeng Nabi, nyuwun dateng Gusti ketanti awali kali sholawat Nabi. Nopo malih sakniki musibahe sering dugi, mula monggo sedaya sholawate diutuni supados nglindungi raga kaliyan ati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Yang ketiga, cara menjaga ibadah kita supaya tidak turun, supaya tidak berkurang adalah selalu mengingat mati. Bapak Ibu, kita tidak boleh bercita-cita ingin cepat mati, itu tidak boleh. Walaupun ada masalah, ada kesulitan, ada musibah, nggak boleh memiliki keinginan cepat mati. Tetapi kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk selalu mengingat mati. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, orang mukmin yang paling cerdas. Jadi kecerdasan ini tidak diukur dengan kepandaiannya atau mungkin kepinterannya, enggak. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Karena apa? Yang namanya hidup di dunia ini ada batasnya. Kata Allah, ada yang umurnya nanti itu sampai pikun, sampai enggak tahu apa-apa. Ada yang usianya sampai 40 tahun, 30 tahun. Ada yang sampai 63 tahun kata Kanjeng Nabi. Ada batasnya. Yang tidak ada batasnya adalah alam akhirat. Oleh karena itu yang namanya hidup di dunia ini satu tempat menanam kebaikan Bapak Ibu. Tempat menanam amal soleh. Lek kula panjenengan sregep nandur ya bakal panen. Gitu. Panennya amal soleh ketika kita mulai dari sakaratul maut sampai alam kubur, sampai alam surga neraka. Tergantung amal kita bagaimana ketika kita hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, dunia itu adalah tempat ujian. Siapapun kita itu akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian manusia berakhir kalau orang itu sudah meninggal dunia. Jadi istirahatnya orang mukmin, orang muslimin, muslimat kalau dia sudah meninggal dunia, itu istirahatnya. Tapi kalau orang kafir, orang enggak iman, itu enggak malah istirahat. Karena di alam kubur disiksa oleh para malaikat. Kenapa
Kenapa kok kita disunahkan untuk memperbanyak mengingat kematian? Karena dengan kita banyak mengingat kematian, maka kita tidak akan malas dalam beribadah. Kita memiliki uang banyak misalnya. Kita memiliki harta banyak. Kemudian kita selalu mengingat mati. Ya Allah, iki aku duwe-duwe oke. Enake tak gawe ganti mobil meneh, gawe bangun omah meneh. Mari ngoten kok eling mati. Lho, lah kok aku mati sawaya-waya, mobil iki digawe warisan, gawe rebutan. Wis aku tak daftar umroh ae. Aku tak daftar haji aja. Itu selamat Bapak Ibu. Kita kan sudah punya kendaraan walaupun sederhana, kita punya rumah. Udah kalau kita mengingat mati, uang itu kita tidak pakai numpuk untuk keperluan dunia, tetapi kita pakai untuk beribadah kepada Gusti Allah. Dengan mengingat mati, kalau kita memiliki akhlak yang tidak baik, maka kita akan bisa merubahnya sendiri dengan kita berakhlakul karimah. Dengan mengingat mati, orang yang mungkin akul waliden berubah menjadi anak yang birrul waliden. Dengan mengingat mati, orang yang bakhil akan menjadi dermawan. Dengan mengingat mati, orang yang tadinya tidak mau beribadah, dia akan semangat untuk beribadah. Yang pertama tadi, tipsnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, hendaklah menjaga Allah. Yang kedua adalah istiqomah. Dasarnya Al-Quran surat Fusilat ayat 30. Yang ketiga adalah mengingat mati. Dasarnya adalah hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang terakhir adalah doa. Dengan banyak doa, maka kita akan dijaga oleh Allah. Dengan banyak doa, maka ibadah kita insya Allah tidak akan turun. Doa yang sudah diajarkan oleh agama, insya Allah panjenengan sudah hafal semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pun komplit doa itu. Kita minta supaya agama kita dijaga, rizki kita diluaskan, badan kita disehatkan. Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Allah tidak ambil lagi keimanan kita, supaya kita diangkat derajatnya, supaya kita diampuni sebelum mati, sesudah mati juga diampuni dosa kita oleh Allah SWT, dan supaya kita mudah ketika sakaratul maut. Ini doa luar biasa ya. Berdoa dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Kalau kita enggak yakin, doa apapun tidak bisa tembus Bapak Ibu. Jangan doa aja dengan suratul Fatihah aja. Misalnya punya anak difatihai, punya suami difatihai, diri kita difatihai, tapi kita yakin. Karena Al-Fatihah itu kan induknya Al-Quran, ibunya Quran. Pas kita mengucapkan iya karena budu wa iya karena stain, ya Allah hanya kepadamu saya menyembah, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Diucapkan, kita minta tolong apa kepada Allah? Menurut panjenengan sepele, ringan surat Fatihah, tetapi ketika kita yakin dengan doa walaupun dengan surat Fatihah yang kita sudah hafal di luar kepala, maka menjadi doa kita tembus, langsung didengar dan diijabah oleh Allah SWT. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan semua yang hadir dengan anak, cucu, menantu, keluarga kita, atau mungkin orang tua kita yang belum berhaji berumroh, mudah-mudahan Allah takdirkan supaya kita mendapatkan undangan. Yang sudah bisa kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat,
beserta anak dan keluarga. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang disampaikan beliau punya Hajah Siti Romlah, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita nggih. Mungkin monggo Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh angkat tangan nggih. Monggo Bapak perkenalkan diri dulu boleh. Nanti bisa langsung dijawab oleh beliau, Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan dari Mburing. Bu Nyai, saya mau tanya, untuk menjaga agar iman itu tetap ada di hati kita, selain tadi dengan sanjang bahwa kita harus menghadirkan Allah di hati, terus kemudian bagaimana caranya agar itu tidak turun gitu loh. Kadang kan kita sebagai manusia, kadang ada saat kita sregep ibadah, ada saat kita malas untuk ibadah. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya agar yang sudah kita lakukan itu istiqomah. Karena kadang saya itu pas sregep ya, sregep untuk beribadah, tapi pas kadang-kadang malas, ya mau malas wis, nggak mau gitu loh. Terus kemudian yang saya mau tanyakan adalah mengenai kadang saya ada rasa takut yang berlebihan. Takut itu terhadap segala hal. Jadi contohnya takut itu nggak ada rezeki, takut mamanya anak nakal, itu bagaimana cara mengatasinya? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Bu Nyai. Oke Pak Fauzan. Yang pertama yang panjenengan tanyakan bagaimana supaya kita intinya bisa istiqomah. Jadi kita harus memiliki kekuatan bahwa yang butuh itu bukan Allah tapi kita. Ya, Allah itu enggak butuh kita ibadah, enggak loh Pak. Tapi yang butuh itu kita. Walaupun ada hambanya yang enggak sholat, ya, yang hambanya enggak sodako, hambanya enggak pernah baca Quran, itu tetap ya sama diberikan udara untuk bernapas, diberikan rizki untuk kelangsungan hidupnya. Tapi yakinlah bahwa saya ini sangat-sangat butuh dengan Allah SWT. Kalau saya, panjenengan ini sudah memiliki tekad bahwa ibadah itu adalah kebutuhan saya, bukan semata-mata menjalankan perintah Allah, maka kita akan berangkat dengan insya Allah berangkat dengan mudah gitu. Tapi kalau kita sepertinya terpaksa, kadang-kadang kita juga mau melaksanakan itu ya terpaksa juga gitu. Oleh karena itu kita harus merasakan di dalam hati kita dengan apa yang kita lakukan itu akan menjadi lebih baik. Karena Allah akan menghadirkan Allah kepada kita karena kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak, kalau panjenengan butuh kepada manusia, misalnya panjenengan butuh mau pinjam uang karena panjenengan kepepet. Ini panjenengan kan tidak melihat cuaca itu panas atau dingin, panjenengan sakit gerges. Insya Allah berangkat aja kan gitu Pak ya. Karena kita yang butuh. Begitulah hendaklah kita kepada Allah bahwa kita yakini Allah itu enggak butuh loh sama ibadah kita. Tetapi yang butuh itu adalah kita. Allah itu enggak butuh kita hadir ke Makkah Madinah, tapi yang butuh itu kita. Untuk apa? Menyempurnakan rukun Islam yang kelima dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang kedua tadi panjenengan sering ketakutan, ya. Takut dalam mungkin karena kerja panjenengan, mungkin swasta Pak ya. Kalau pegawai negeri itu kan sudah ada walaupun hanya pas untuk kehidupan ya, itu menurut kita. Supaya panjenengan tidak ada rasa takut, yakinlah. Karena Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua yang kita lakukan itu hanyalah untuk Allah. Dan Allah mengatakan begini dalam Al-Quran. Allah meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Allah menyempitkan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Yang namanya rizki manusia itu sudah ada takarannya masing-masing.
Kewajiban kita adalah berusaha. Allah tidak akan melihat hasilnya, tapi Allah melihat usaha kita. Udah usaha aja. Kalau panjenengan buka bisnis A, ya sudah mulai pagi jam 8 buka, nanti jam 4 tutup sore. Mungkin berapapun hasilnya, syukuri. Karena dengan bersyukur Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah. Tapi kalau kita banyak sambatnya, banyak mengeluhnya, adab akan diberikan oleh Allah SWT. Yakin Pak, rizki manusia tidak bisa tertukar dengan rizki orang lain. Oleh karena itu lebih-lebih masalah rizki, enggak usah takut. Anak kita ada rizkinya, istri kita ada rizkinya. Supaya rizki kita luas, supaya kita enggak takut-takut lagi, yakin semua rizki sudah ditakar. Yang kedua, kita berusahanya satu dengan sedekah. Berapapun hasil panjenengan, paling enak itu kita lihat, misalnya kita ada uang itu sisa di luar untuk ini, untuk itu, sisanya 1 juta, kita keluarkan 25.000. Karena sedekah adalah sisa dari kebutuhan kita. Tapi yang namanya manusia hidup, kadang uangnya itu kadang-kadang enggak sisa. Tanggal 25 kalau bayarannya tanggal 1 kadang pun entek kan gitu. Ya kalau sedekah enggak menunggu sisa, tapi ketika kita punya uang udah kita keluarkan. Niku sing nggarai sugih, niku sing nggarai penak, mboten sugih koyo sugih artis ngoten mboten. Tapi sugih hati kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sudah ada rizkinya, istri panjenengan sudah ada rizkinya. Allah tidak melihat hasil yang akan diberikan, tetapi Allah melihat usaha panjenengan. Semangat terus untuk mengistiqomai apa yang sudah panjenengan lakukan, mulia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. amin. Itu Pak, nggih, mudah-mudahan manfaat. Sampun. Satu lagi. Nggih. Monggo setunggal malih. Ibu-ibu. Ibu-ibu, monggo ibu-ibu. Sinten wau? Ibu. Yang mana? Ada dua nih ibunya. Yang duluan, monggo. Oh, monggo, nggih. Terima kasih. Bu, saya ingin menanyakan, kalau mau berhaji, kalau kita nggak ikut KBIH manapun, maksudnya secara mandiri, bolehkah? Dan di sana apakah nanti boleh atau dipulangkan? Demikian, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau panjenengan haji mandiri itu nanti yang ngurusi Depak, Bu. Yang ngurusi Depak. Jadi panjenengan nanti berangkatnya juga dengan orang-orang Depak ya, yang Departemen Agama. Tapi saran saya, kalau panjenengan berhaji, niku luweh penak lek nggadah KBIH. Karena panjenengan mau berhaji mungkin tahun 2027. Nanti bulan Desember itu kita sudah manasik, Bu. Kita sudah manasik, kita sudah belajar Al-Quran. Yang belum lancar baca Quran tuh disaring. Siapa yang belum lancar tuh manasiknya ditambahi oleh KBIH. Kemudian enaknya kalau ikut KBIH, niki ten pundi-pundi niku rombongane niku penak ngoten lho. Ada yang mengatur semuanya. Walaupun panjenengan itu nanti di Depak ada yang mengatur, tapi lek panjenengan ikut KBIH, insya Allah niki luweh luas koncone, nggih, luweh luas jamaahe. Mee ancene ono tambahan duit gitu. Jadi ketika kita masuk KBIH, niki tambahannya duit niki 4 juta, Bu. Kemarin tuh 4 juta. Jadi 4 juta itu untuk biaya manasik panjenengan. Manasik itu ada konsumsinya. Untuk biaya panjenengan sampai dibimbing oleh mutawif dibimbing oleh pembimbing haji yang ada di bimbingan haji itu. Sampai pulang, alhamdulillahirabbil alamin itu menjadi saudara semuanya.
Kalau panjenengan ikut mandiri tidak apa-apa, tetapi panjenengan ikut langsung ke Departemen Agama, temannya mungkin rombongannya nggak sebanyak kalau kita ikut bimbingan haji. Pun lah Bu kaca petang juta lho Bu, enak pun. Nggih. Udah enak sekali. Enak sekali karena panjenengan itu nanti udah akan dibimbing mulai dari mau berangkat sampai pulang. Sampai pulang pun tuh loh masih ada pertemuan-pertemuan jamaah haji, masih ada kita itu tasyakuran pulang haji, itu ada semuanya. Begitu ya Bu ya. Jenengan berangkat tahun berapa Bu? Oh 29 pun panjenengan daftar mawon dipilih KPIH. Lek kula nggih sarankan karena kalau yang saya tahu Al-Hikam itu kan ada, enggak saya promosi ya Bu. Di sana juga ada istighosahnya, ada hotmil Qur'annya itu setiap saat Bu. Jadi ketika misalnya kita mau naik pesawat terbang aja di bandara itu, maka kita diajak untuk khataman Quran dengan 375 orang kurang lebih karena di Al-Hikam itu 9 bis mesti. Kita mau naik pesawat terbang itu sebelumnya kita diajak untuk istighosah, untuk khataman Quran. Mangke modun malih tenggone Madinah. Kemudian kita juga dikumpulkan ya di tempat hotel yang ada di situ, ada aulanya. Kita khataman Quran lagi, kita istighosah lagi sampai kita mau umroh wajib, mau umroh sunnah, sampai kita mau ke Arafah, Mina, Musdalifah. Niku selalu diiringi dengan istighosah dan khotmil Quran. Ya karena apa? Di situ kan insya Allah ya apa ya Bu ya NO ya Bu ya. Kalau kita orang NO ya sudah kita masuk yang sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ngaten Bu? Sampun nggih. Satu lagi Satu tadi lagi tadi. ada yang kata. Betul apa nggih Nyai? Nggih, satu Monggo. lagi. Monggo. Mic-nya Mas diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyai, saya pada tanya masalah istiqomah dalam ibadah. Kan Allah sangat menyukai orang-orang yang istiqomah. Nah yang saya tanyakan, saya sebagai ibu-ibu kan rempong banget nih. Saya itu punya andalan salah satu istiqomah. Misalkan nih contoh sedekah subuh, sholat duha, dan nggak bisa semua yang istiqomah. Jadi saya cuma cukup satu gitu. Gimana hukumnya? Ya, Yang saya lainnya jawab. itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Apunten. Allah itu menyukai yang sedikit asalkan istiqomah gitu ya. Allah menyukai walaupun itu ringan asalkan istiqomah. Kalau panjenengan misalnya kan sudah kita istiqomahnya habis sholat subuh baca suratul waqiah misalnya. Kok suatu ketika kita ini ada keperluan yang lebih ya, yang lebih mungkin penting daripada kita membaca surat waqiah. Misalnya panjenengan harus melayani suami, itu kan lebih wajib toh. Maka insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau yang kita malas-malas ya jangan gitu Bu. Oleh karena itu silahkan panjenengan istiqomah apapun, niat kita untuk berpegang teguh dengan istiqomah itu. Kecuali ada hal-hal yang sangat penting. Kita nanti misalnya umroh di pesawat terbang aja. Kita bisa menjaga istiqomah kita kalau itu kita lakukan sesudah sholat subuh. Kita kan bisa ngaji di dalam pesawat, kita bisa wiridan di dalam pesawat. Seperti sedekah subuh. Jenengan istiqomah itu bagus sekali karena ada hadis mengatakan bahwa di waktu pagi hari Allah menurunkan 2 malaikat. Yang malaikat pertama ini mendoakan orang-orang yang bersedekah. Ya, agar apa? Orang ini rizkinya dilimpah ruahkan oleh Allah SWT. Ketika kita suatu ketika tidak memiliki uang, Bu, nggak bisa bersedekah subuh, ya sudah bersedekah dengan yang lainnya. Kan sedekah itu tidak hanya uang. Yang paling ringan, panjenengan menyingkirkan duri di jalan, itu kan sedekah. Panjenengan tersenyum dan juga sedekah. Bahkan panjenengan melafatkan kalimat-kalimat thayyibah itu juga melaksanakan sedekah atau istiqomah kita. Begitu Bu ya. Jadi enggak ada yang sulit apabila kita mau istiqomah dan kita pegang hadis Kanjeng Nabi, kita pegang apa yang difirmankan Allah. Allah suka yang sedikit,
walaupun sedikit tetapi dilaksanakan terus menerus. Artinya adalah istimror. Istimror itu kebaikan-kebaikan dilaksanakan terus menerus kecuali ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Begitu? Nggih. Alhamdulillah acara sesi mulai dari istighosah, penyampaian ilmu yang disampaikan oleh Bu Nyai, dan juga sesi pertanyaan sudah selesai. Kita doakan Bu Nyai selalu sehat selalu, Amin, ya Allah, ya diberikan Alamin. keberkahan, tetap bisa membimbing kita, memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua, nggih. Dan mungkin untuk acara penutup doa sekaligus nanti kita tutup. Mungkin setelah doa silahkan yang mau foto bersama bisa langsung maju ke depan untuk doa kepada Bu Nyai, monggo. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawil a'marana wa sahhih ajsadana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri abidna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bu Nyai dan semoga kita semua bisa tetap istiqomah menuntut ilmu dimanapun nggih Bapak Ibu, dimanapun, dan semoga kita semua juga bisa istiqomah ngaji tombo hati selalu hadir. Oke. Baik, sekian dari kami semua. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Nyai terima kasih banyak dan juga kepada tamu-tamu yang telah hadir. Terima kasih banyak telah hadir. Saya akhiri, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.